Perkenalkan, nama saya Nining Pujawati Edi Praniti. Saya sebagai kepala sekolah di SLBC Budi Asih ini sejak 2004. Saya mengajar di kelas SMA, kelas 11. Jadi dulu itu saya bekerja di rumah sakit. Saya sebagai terapi wicara. Nah, pasiennya itu kebetulan banyak anak tunagrahita yang tidak bisa bicara. Nah, saya sarankan anak-anak itu harus sekolah, tapi di Wonosobo belum ada. Maka saya tawarkan agar anak-anak itu sekolah, saya mau membuat kayak gitu. Orang tua pasien itu senang sekali kalau saya tawarin itu, maka saya kumpulkan sama orang tuanya. Apakah misalnya saya buatkan sekolah tetapi sementara ya di rumah kayak gitu, karena ya harus cari dana dulu kayak gitu. Katanya mau gitu, maka pertama kali saya datang ke notaris. Saya bermaksud mau membuat sekolah begitu. Tempatnya masih di garasi gitu, jadi yo kasihan kayak gitu. Kemudian setelah 1 bulan saya lapor ke Dinas Pendidikan Wonosobo ya, dan kepala dinas itu boleh silahkan, tetapi setiap bulan harus memberi laporan seperti itu. Tahun 2007 saya didatangi dinas provinsi itu, lihat sekolahnya kok nang garasi gitu, sekolah nang teras. Terus saya bilang, Bapak, saya hanya membantu program pemerintah, kalau Bapak tidak suka ambil saja, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, bukan begitu caranya, sekolah itu tidak boleh numpang kayak gitu. Jadi caranya bagaimana Pak? Ya harus sewa kayak gitu. Terus akhirnya saya cari-cari sama memohon gitu sama dinas gitu, nek boleh mau sewa. Dulu di bekas Inpres kayak gitu nggak boleh. Akhirnya ada program rehab sekolah pas di Semayu Kertek ke bawah itu ada sekolah mau rehab. Yuk saya beli itu yang nggak dipakai itu bedol gitu, saya beli seharga 12 juta. Itu pakai kantong sendiri. Saya pilih yang masih bisa dipakai itu, diterapkan gitu. Tanah itu yang sekarang kelas depan itu hibah dari suami saya. Dah di situ, tapi masih tanah lah, sekolahnya masih tanah kayak gitu. Terus akhirnya nggak sekolah kayak ini ya. Terus saya utang di bank sebanyak 80 juta. Nah itu saya perbaiki sekolahnya, terus ditambah membeli tanah lagi yang halaman itu, ya udah dikasih keramik, udah jadi sekolah lah kayak gitu. Dulu kan awal mula 9 siswa, sekarang semua ada 86 siswa. Saat ini ada 10 orang, memang kita masih jauh kurang sehingga ada yang double kayak gitu. Di sini karena tunagrahita, jadi pelajarannya yang difokuskan adalah keterampilan, tetapi pelajaran umum itu sama seperti sekolah lain. Jadi ada 10 mata pelajaran mulai dari bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, agama, PKN, seni budaya, PJOK, dan bina diri. Kalau keterampilan itu ya di tunagrahita hampir semuanya diberikan, mulai dari yang kelas kecil gitu,
keterampilan mengurus diri, baru keterampilan yang lain. Jadi mengurus diri itu supaya dia bisa kelihatan terampil memakai pakaian, dia sudah bersih giginya, kupingnya semua, baru dia bisa membuat keterampilan yang lain karena harus kelihatan bersih gitu ya. Misalnya keterampilan memasak, keterampilan menjahit, keterampilan ada menari, melukis, membatik, dan yang lain masih banyak kayak gitu. Jadi misalnya ikut lomba yang menyanyi, baca puisi, membuat keterampilan barang bekas, melukis, olahraga gitu ya, bisa berprestasi sampai ke provinsi kayak gitu. Pernah menjuarai apa? Juara lompat jauh dari Cabdin itu juara satu untuk maju ke tingkat provinsi, membaca puisi juara 3, melukis juga pernah menjuarai 3. Nah, itu padahal juga ditandingkan dengan yang bukan tunagrahita. Jadi misalnya anak tunagrahita melawan anak tunarungu ya, dia hanya kurang mendengar tapi intelektualnya kan normal ya, tapi itu disamakan. Tapi anak kami ya bisa mampu juara 3 itu ya udah hebat. Saya motivasinya itu memang di Wonosobo kan belum ada, sehingga saya ingin anak-anak disabilitas tunagrahita itu juga bisa menikmati pendidikan, sehingga bisa membantu meringankan beban orang tua yang tidak bisa apa-apa di rumah. Maka dengan sekolah anak itu bisa kembali ke masyarakat, tidak dibully, tidak diremehkan, tapi juga bisa berbaur, bisa menyesuaikan dengan masyarakat yang lain. Kami itu bersama-sama ya, guru dan yayasan membangun sekolah dari nol, terseok-seok gitu. Saya punya apa ya bawa ke sekolah, karena dana tidak ada kayak gitu, tempel-tempel ke supaya anak-anak bisa sekolah gitu. Misalnya seragam nggak ada ya tak jahit-jahit kayak gitu. Itu dukanya kita itu ya, semua harus kerja keras, tapi saya tidak menyerah kayak gitu ya. Guru terutama mendampingi siswa itu harus tabah ya, karena siswa tunagrahita itu semuanya harus diajarkan, tidak hanya belajar di kelas tetapi di luar kelas pun tetap diajarkan kayak gitu. Saya berharap bantuan dari masyarakat ini bisa mengerti, bisa mengenal SLB, dan yang punya anak tunagrahita bisa disekolahkan di sini. Tidak usah malu dengan keadaan anak-anak seperti ini. Saya berharap sekolah ini akan bertambah besar dan bertambah maju dan bertambah pelayanannya, terutama supaya anak-anak itu bisa kembali ke masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya.